Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartina Angela, NIM 2230202315. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Adapun pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hamalik, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan. Yang kedua yaitu menurut Latuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dalam berdaya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran adalah alat, bahan, dan segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu fungsi atensi, di mana fungsi atensi ini adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif ini ialah kenyamanan siswa ketika belajar ataupun membaca. Misalnya, membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini ialah mempermudah siswa memahami dan mengingat informasi. Yang terakhir yaitu fungsi konvensotoris, di mana fungsi ini ialah mengakomodasi atau membantu siswa yang lelah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. Sedangkan secara umum, media pembelajaran ini memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain fungsi informatif. Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi siswa. Yang kedua yaitu fungsi instruktif, di mana media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan efektif. Yang ketiga yaitu fungsi motivasional. Media pembelajaran berfungsi sebagai pendorong dan pemacu minat, perhatian, dan semangat belajar siswa. Yang keempat yaitu fungsi interaktif. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa. Yang terakhir yaitu fungsi kreatif, di mana media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran itu ialah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kem dan Dayton, misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu
Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain itu, ada manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Antara lain, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang terakhir yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, ataupun kebun binatang. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.